datang di presentasi tugas besar OR2 kami dari FRI 144. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul analisis perpindahan pelanggan dan market share menggunakan rantai Markov dengan studi kasus pada merek sepatu, Converse, Vans, dan Nike. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Gerard Emmanuel. Saya Aulia Akbar. Saya Dina Layuli. Ya, lanjut saja. Tapi pembahasan kami pada hari ini yaitu pertama perumusan masalah, kedua metodologi penelitian, ketiga itu pengolahan data matriks transisi, yang keempat pengolahan data market share, dan kelima kesimpulan dan saran. Kemudian kita masuk ke perumusan masalah. Di perumusan masalah itu kita mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perilaku peralihan konsumen dari sepatu merek Converse, Vans, Nike terhadap merek sepatu lainnya. Yang kedua, bagaimana probabilitas penguasaan pangsa pasar atau market share sepatu merek Converse, Vans, Nike setelah terjadi transisi perilaku konsumen. Ya, kemudian kita beralih ke metodologi penelitian. Terdapat 5 tahapan proses metodologi penelitian. Yang pertama yaitu perumusan masalah, kemudian yang kedua studi lapangan dan literatur. Studi lapangan kita melakukan dengan menyebar kuesioner, dan studi literatur dengan membaca literatur yang sejenis dengan kajian penelitian kami. Kemudian yang ketiga ialah rekap hasil kuesioner. Kemudian yang keempat, pengolahan data matriks transisi dan market share. Kelima, analisis dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu pengolahan data matriks transisi. Setelah kuesioner itu kami sebar, dapatlah rekapan data seperti pada layar. Lanjut. Nah, di sini ada data transisi di mana merek Converse, ada Vans, dan Nike. Terus yang pindah ke Converse itu ada 28 responden, terus pindah dari Converse itu 13 responden, lalu pindah ke Vans itu 13, pindah dari Vans itu 13, terus pindah ke merek Nike itu 17, dan pindah dari merek Nike itu 32, dengan total responden kami yaitu 100 orang. Lalu pada merek Converse, tambahan dari merek Vans itu terdapat 4 orang, lalu tambahan dari merek Nike itu 9 orang, dan yang tetap memilih Converse adalah 14 orang. Lalu pengurangan ke merek Converse sendiri itu 14 orang, terus dari yang Converse pindah ke Vans itu 5 orang, dari yang Converse dan pindah ke Nike itu 23 orang. Dan seterusnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya itu kita akan menjelaskan matriks transisi. Pertama-tama kita mencari matriks transisi pada periode matriks transisi dari periode 1 ke periode 2. Bisa kita lihat di layar. Pada matriks transisi periode 1 ke periode 2 yaitu dicari dari jumlah perpindahan Converse, perpindahan merek dibagi total jumlah konsumen pada merek tersebut. Sebagai contoh, kita lihat pada Converse, perpindahan Converse ke Vans itu ada 4, sedangkan total pengguna Converse itu ada 27. Jadi didapatnya itu 4 per 27. Bisa dilihat dari layar, hasilnya itu 0,148. Nah, selanjutnya seperti tadi yang dijelaskan, nah kita bisa lihat di bawah itu ada P pangkat 2 dan ada P pangkat 4 dan P pangkat 8. Untuk mencari P pangkat 2 itu kita cari dengan matriks transisi periode 1 ke periode 2 dikali dengan matriks transisi tersebut juga. Bisa dilihat di layar, hasilnya itu 0,4502, 0,1853 dan seterusnya. Kita lihat dari hasilnya, ternyata hasilnya itu belum identik. Oleh sebab itu kita lanjutkan ke perhitungan P pangkat 4. Kita lihat perhitungan P pangkat 4
Mencari P pangkat 4 itu adalah dengan mengalikan P pangkat 2 dengan P pangkat 2. Setelah didapatkan hasilnya, ternyata hasilnya masih belum identik. Kita lakukan perhitungan lagi, P pangkat 8. Dengan menghitung P pangkat 8 itu dengan cara P pangkat 4 dikali P pangkat 4. Bisa dilihat dari hasilnya, ternyata hasilnya tersebut sudah identik. Sudah identik itu mengartikan yaitu probabilitas perpindahan pelanggan ke merek itu selalu sama pada periode selanjutnya, tidak memandang merek apa itu. Ya, lanjut saja ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas slide selanjutnya, yaitu berjudul perhitungan market share. Setelah kita mendapatkan probabilitas transisi, kita akan menghitung market share. Untuk market share periode pertama, kita lihat merek Converse itu market share-nya itu 42%, merek Vans itu 20%, sedangkan merek Nike itu 38%. Kita mencari market share periode pertama itu dengan cara jumlah pelanggan untuk merek tersebut dibagi total pelanggan untuk ketiga merek tersebut. Sebagai contoh, untuk merek Converse jumlah pelanggan itu ada 42 orang, sedangkan jumlah responden kuesioner kita itu adalah 100 orang. Jadi market share-nya itu 0,42 atau 42%. Nah, sedangkan setelah itu kita akan menghitung market share pada periode kedua. Untuk menghitung market share periode kedua itu dengan cara market share periode pertama dikali matriks transisi periode pertama ke periode kedua. Bisa kita lihat dari hasilnya itu merek Converse memiliki market share sebesar 27%. Merek Vans memiliki market share sebesar 20%. Merek Nike memiliki market share sebesar 53%. Untuk market share periode ketiga, itu kita bisa cari dengan cara market share periode kedua dikali matriks transisi periode 1 ke periode 2. Bisa kita lihat dari hasilnya, itu merek Converse dengan memiliki market share sebesar 25,6%, merek Vans memiliki market share sebesar 21,4%, merek Nike memiliki pangsa pasar sebesar 53,1%. Selanjutnya sama seperti perhitungan tadi, lanjut saja ke slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya yaitu analisis. Untuk analisis pada matriks transisi itu pada periode 1 sampai dengan periode 8 masih mengalami perubahan probabilitas transisi antara merek satu dengan merek lainnya. Nah, pada periode 9 matriks transisi itu menginformasikan bahwa probabilitas transisi mengalami stagnan atau stabil. Artinya, probabilitas konsumen untuk berpindah ke merek lain sama tanpa memandang merek. Terus, probabilitas ini tetap mengalami kestabilan untuk periode ke-10 dan seterusnya. Artinya itu, pada periode ke-10 dan seterusnya itu, konsumen akan berpindah ke merek lain, namun tanpa memandang merek tersebut. Lalu, peluang perpindahan pelanggan merek Converse, Vans, dan Nike ke merek Converse adalah sebesar 0,4347. Lalu, peluang perpindahan pelanggan merek Converse, Vans, dan Nike ke Vans adalah sebesar 0,1956 dan peluang perpindahan merek Converse, Vans, dan Nike ke Nike yaitu 0,3696. Lalu analisis market share. Nah, merek Converse menguasai pangsa pasar hampir setengahnya, yakni sebesar 42%. Dibayangi oleh Nike yang menguasai pangsa pasar sebanyak 38% dan Vans menguasai pangsa pasar sebanyak 20%. Namun, di periode kedua, merek Converse jatuh hingga hanya menguasai pangsa pasar sebanyak 27%. Sedangkan merek Nike jauh melambung tinggi dengan menguasai pangsa pasar lebih dari setengahnya, yaitu sebanyak 53%, sedangkan pangsa pasar yang dikuasai Vans terbilang cukup stabil, yakni sebanyak 20%.
Pada periode kelima sampai seterusnya, pangsa pasar mengalami kestabilan kondisi. Pangsa pasar atau market share merek Converse mengalami sedikit penurunan, yaitu hingga mencapai 25,3%. Kemudian, untuk merek Vans mengalami sedikit peningkatan pangsa pasar, yaitu mencapai 21,8%, jauh meninggalkan pesaingnya. Nike tetap stabil menguasai setengah dari pangsa pasar, yakni sebesar 52,9%. Market share merek Nike cenderung stabil dan menjadi merek yang paling besar menguasai pangsa pasar. Merek Converse mengalami penurunan drastik setelah menguasai pangsa pasar sebesar 42% turun menjadi 24,3%. Hal tersebut menjadi catatan khusus bagi merek Converse agar meningkatkan perolehan pangsa pasarnya. Kemudian untuk merek Vans mengalami peningkatan dan cenderung stabil, yang mana pada awal periode Vans menguasai hanya 20% pangsa pasar, namun pada periode ke-9 Vans menguasai pangsa pasar sebanyak 21,8%, naik sejumlah 1,8%. Hal itu menjadi prestasi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh Vans. Nah, kemudian kita sampai ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pada presentasi kali ini yang pertama, peluang perpindahan pelanggan merek Converse, Vans, dan Nike ke merek Converse adalah sebesar 0,4347. Peluang perpindahan pelanggan merek Converse, Vans, dan Nike ke Vans adalah sebesar 0,1956 dan peluang perpindahan merek Converse, Vans, dan Nike ke merek Nike yaitu sebesar 0,3696. Pada periode pertama, merek Converse menguasai pangsa pasar hampir setengahnya, yakni sebesar 42%, dibayangi oleh Nike menguasai pangsa pasar sebanyak 38%, dan Vans menguasai pangsa pasar sebanyak 20%. Pangsa pasar atau market share merek Converse mengalami sedikit penurunan, yaitu hingga mencapai 25,3%. Kemudian untuk merek Vans mengalami sedikit peningkatan pangsa pasar, yaitu mencapai 21,8%, jauh meninggalkan pesaingnya. Nike tetap stabil menguasai setengahnya dari pangsa pasar, yakni sebesar 52,9%. Ya, demikian presentasi tugas besar dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan. Selamat malam. Dadah.